Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Anak-anak Iblis. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku cuma berpikir hanya Om Zulham yang begitu dekat dengan majikan kita. Sayangnya Om Zulham sudah lama tidak menampakkan batang hidungnya. Yang anehnya lagi, Nyonya sudah lebih 1 bulan ini tidak pernah menyinggung-nyinggung soal Om Zulham. Itu bukan urusan kita, dengus Mang Asep sambil memegang tangan istrinya. Kini dengan lembut, selembut kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ayo kita ke kamar ah. Setelah apa yang terjadi, mana aku bisa tidur, Kang? Sumira mendesah lirih, namun sambil menuruti langkah suaminya berjalan menuju kamar tidur. Mereka yang terletak di samping kiri, halaman belakang rumah induk. Siapa bilang kita akan tidur? Sumira sempat heran mendengar ucapan suaminya. Baru setelah mereka masuk ke kamar dan pintu ditutupkan, keheranannya hilang. Asep langsung menyeret Sumira ke tempat tidur, terus buka celana. Apa-apaan sih Akang ini? Sumira ternganga, lantas kemudian tertawa. Pasti tadi Akang sempat menyentuh dada majikan kita. Pasti Akang sempat meremas dan... Diamlah. Asep menggerutu sambil menaiki tubuh istrinya. Dan buka bajumu segera. Atau perlu aku robek-robek? Sabar Kang, sabar dong. Kemudian Sumira cekikikan. Itulah yang semuanya aku ketahui dan ku dengar, Pak. Tarida mengakhiri ceritanya dengan suara lelah. Dan aku benar-benar menyemaskan Maria, lebih-lebih setelah apa yang terjadi dan kusaksikan sendiri barusan tadi. Anwar merenung lama kemudian. Apakah ketika Asep muncul, Maria masih tetap dalam keadaan telanjang bulat? Tarida menjawab antara sadar dan tidak. Ketika aku mendengar jeritan Maria, aku sedang berjalan di kamarku. Aku masih mengenakan pakaian rumah, Pak, berlapiskan selimut. Karena tak tahan pada cuaca dingin membeku, bagusnya aku tak melemparkan selimut itu sewaktu aku berlari-lari ke ruangan ini. Maria aku temukan di sini. Telunjuk jari Tarida mengarah ke lantai dekat kakinya. Dengan selimutku, itulah tubuh telanjangnya sempat kututupi sebelum Mang Asep dan istrinya muncul. Asep yang membopong Maria ke kamar, sementara aku pergi ke telepon. Dan Tarida berhenti tiba-tiba. Lekuk matanya yang khas menarik tajam, lantas mendesah heran. Aku percaya Anda tidak semata-mata ingin memercapkan tetek bengek belaka, Pak Anwar. Dokter itu memaksakan senyum di bibir. Namun, toh tidak akan menghilangkan kemurungan yang terpatri di wajahnya. Ucapan yang keluar dari bibirnya pun bernada murung. Aku hanya sekedar ingin mengendurkan urat saraf saja. Ia lantas tertawa, parau. Tak baik jika terlalu tegang, kan? Dan Tarida menuntut. Tidak terlalu memaksa. Anwar menghela nafas berat. Kamar yang katanya berantakan bukan bidangku, ia bergumam, prihatin. Apalagi dalam kenyataan, kamar itu masih tetap seperti keadaan semula. Tidak ada yang berubah. Tidak ada beruang melompat-lompat berang, anjing yang menggeram, kereta api yang menderu-deru, plus sepasukan tentara bersenjata bayonet. Tarida menambahkan, teringat pada iguan Maria sewaktu Maria sempat siuman sebentar, meronta-ronta seperti orang kesurupan, lalu pingsan lagi, sampai akhirnya Dokter Anwar datang memenuhi panggilan telepon Tarida. Boneka-boneka mati, tak berjiwa. Wajah Anwar terangkat, menegun. Dia matinya wajah Tarida seraya diam-diam mencerna apa yang barusan diucapkan gadis itu. Bukan gaya hiperbolisnya, melainkan kata-kata itu sendiri.
Kau mengingatkanku untuk mengutarakan apa yang seharusnya kuutarakan. Tarida diam, menunggu. Namun meski ia diam, Dr. Anwar menyadari bahwa Tarida sebenarnya sudah tahu. Ahli jiwa. Anwar mendesah. Itulah yang hari-hari ini seakan sangat dibutuhkan oleh sahabatmu, Tarida. Kelopak mata Tarida memejam. Ia sudah menduga. Namun, toh, ia sempat terpukul juga. Anwar tidak tega melihatnya. Pelan-pelan Anwar berdiri. Bunyi kursi bergeser. Seketika membuka mata Tarida. Anwar memaksakan seulas senyuman, menghibur. Lebih baik memanfaatkan waktu yang masih tersisa, bukan? Ia berkata, sudah waktunya aku pulang ke rumah sambil mengingat-ingat psikiater mana yang paling pas untuk Maria. Gua harap kau bersedia membantu. Tarida membelalak. Aku. Dunia kedokteran adalah bidangku. Anwar menyeringnya lebar. Semangatnya kini kembali. Bantuan yang kuperlukan darimu adalah mendekati sahabatmu. Ingat, jangan terlalu tergesa. Kau tahu, bagian terbesar bangsa kita masih saja memacak-macak jika padanya kita beritahu. Ia harus pergi menemani seorang dokter jiwa. Akan kupikirkan, Pak Anwar. Tarida balas menyeringai. Tetapi, tularilah aku barang sedikit semangat Anda ini. Tarida mengantar tamunya ke pintu depan. Oh, ya. Dengus Anwar sewaktu mereka berjabat tangan untuk berpisah. Aku baru sekali dua saja bertemu denganmu, dan nyaris kita tidak punya kesempatan berbincang-bincang seperti sekarang ini. Dunia sudah semakin sibuk, barangkali, ujar Tarida, diakhiri dengan tertawa lunak dan enak didengar. Agaknya Anda ingin mengutarakan sesuatu tentang cinta mungkin? Diledek begitu, mau tak mau Anwar pun tertawa. Mungkin itu jika saat pertama kali aku bertemu denganmu, usiaku lebih muda 20 tahun. Ia mengamati sejenak, lurus ke mata Tarida. Tetapi terus terang, aku memang tertarik pada lekuk matamu yang khas. Jantungku mendadak berdebar. Berhentilah menggoda orang tua ini, Tarida. Anwar berusaha keras menahan tertawanya yang siap meledak. Suaranya kemudian berubah menjadi gumaman bingung. Tarida, tidak dengan tulang pipi menonjol, kulit putih kekuningan pula. Aduh. Tarida mengerling nakal. Ayo, terus. Biar ku akhiri saja. Namamu memang Tarida. Namun sedikit pun aku tidak mau percaya di tubuhmu mengalir darah orang Batak. Tarida tercengang. Andai kata ia ada di tempat lain, dalam situasi yang berbeda, mungkin tawanya sudah pecah berderai-derai. Susah payah ia berusaha bersikap setakjim mungkin. Sewaktu ia menjelaskan, ibu saya orang Solo Tulen. Tentu saja bukan dia yang memberiku nama Tarida. Nama aku pemberian ayah. Sayangnya aku tak pernah ingin bertanya mengapa. Jadi aku cuma mengira saja. Ayah ingin mengambil nama yang mirip nama-nama orang di daerah asalnya, sebuah dusun kecil di wilayah Kobe, Jepang. Mulut Anwar terbuka untuk mengucapkan sesuatu, tetapi Tarida sudah mendahului. Pantas. Sialan. Anwar memaki. Dalam sekejap ia sudah menghilang di dalam mobil miliknya yang diparkir di depan teras. Di sana, barulah tawanya lepas. Meledak-ledak, gembira. Tarida menyeringai, sama gembiranya. Kemudian mereka saling melambai. Setelah mana mobil dokter keluarga itu berlalu, di jalanan yang sudah mulai terang-terang ayam, Tarida kemudian menutup pintu. Sewaktu akan kembali ke kamarnya, secara tidak sengaja mata Tarida menangkap bayangan daun pintu kamar Maria yang tertutup. Sesaat Tarida tertegun. Bayangan sahabatnya yang terbaring sakit di balik pintu itu membuat kegembiraan Tarida terenggut hilang. Kesunyian yang merayapi ruangan di mana ia berdiri mendadak dipecahkan oleh bunyi berdentang. Hanya satu kali, dan dentangnya tidak terlalu keras. Tarida menoleh ke jam dinding di tembok.
Jarum jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Tarida tidak jadi masuk ke kamar. Ia mengalihkan langkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Seraya di hati diam-diam membacakan doa. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu yang malang ini ya Allah, terutama dosa-dosa sahabatku. Doa Tarida disambut muadzin. Mengumandangkan azan subuh dari masjid terdekat. Menggapai-gapai, sayup-sayup sampai. Konon, seseorang yang pulas karena pengaruh obat penenang tidak akan terganggu sedikitpun, walau misalnya atap rumahnya berdetak, ribut lalu runtuh menimpa tempat di mana ia tidur. Jika memang benar demikian, maka Maria harus dikecualikan. Getaran lembut telah membangunkan Maria. Getaran itu terasa di permukaan dadanya. Mula-mula Maria hanya membuka kelopak mata. Ia belum terjaga sepenuhnya. Tetapi kesadarannya muncul setahap demi setahap. Matanya membuka lebih lebar, mengawasi lelangi di atasnya. Kemudian ia bangkit, duduk di tempat tidur. Ganti mengawasi sekelilingnya, seperti ingin mengenali setiap benda yang terlihat oleh matanya. Sampai ia yakin betul bahwa ia berada di kamar tidurnya sendiri. Sejenak, ia mengingat-ingat, membayangkan sesosok tubuh besar dengan wajah berbulu, dan taring-taringnya mencuat dari sudut-sudut bibir tebal kehitam-hitaman. Lalu gemar ruang beruang, geraman buah seekor anjing, kereta api yang menderu-deru. Semuanya dengan penuh kemarahan. Kemudian terasa ia bagai terbang menjauh, lalu terhempas. Entah di mana. Apakah semua itu hanyalah mimpi buruk belaka? Atau... Getaran itu terasa lagi, lebih keras dari tadi. Tangan kanan Maria terangkat perlahan-lahan, menggapai-gapai ke arah dada. Tersentuhlah oleh jari jemarinya. Liontin bertatakan berlian pada kalung yang melingkari layarnya. Dengan kelopak mata tak sekalipun berkedip, induk jari tangan kanan Maria menekan lambang di bagian tengah liontin dengan gerakan mengusap. Usapan yang teratur. Sekali ke kiri, sekali ke kanan, sekali ke atas, terakhir kali ke bawah, lalu berhenti. Perlahan-lahan getaran tadi pun berhenti pula. Maria masih tetap dalam posisi duduk. Dia membelai, menunggu, perlahan tetapi pasti. Dalam kamar tidur yang semula sunyi senyap, terdengarlah bunyi semilir angin, lembut saja. Maria lantas terpesona. Hawa yang tadinya dingin menusuk, dalam seketika berubah hangat, membelai, seperti ingin melindungi. Disusul terdengarnya suara seseorang yang seakan datang dari kejauhan. Suara orang itu menimbulkan pengaruh yang sama, hangat, membelai, ingin melindungi. Ada apa anakku? Mulut Maria membuka lebar, bergetar. Aku gagal lagi. Sepi menyentak sebentar, lalu. Dia memang terlalu kuat untukmu. Bibir Maria semakin bergetar, kecemasan membayang di pelupuk matanya. Apakah aku masih diterima sebagai anggota keluarga? Anakku terkasih, kau masih tetap punya kesempatan. Tetapi, tidak usah cemas. Bukankah aku ada untuk membantu? Waktunya akan tiba, segera. Namun begitu, perlu kuingatkan sekali lagi. Jangan biarkan ia mendatangimu, lalu menguasaimu. Sekarang tidurlah kembali. Aku akan membelaimu, memberimu mimpi-mimpi indah. Sampai kau terpuaskan, kau akan menikmati sepenuhnya. Dan sementara suara itu masih terus berbicara dengan penuh kasih serta cinta, Maria merebahkan diri, terkulai pasrah, setengah menanti. Angin semilir di kamar tidur Maria berputar-putar sebentar, mengitari ranjang. Lalu belayarnya mengarah perlahan-lahan ke bagian-bagian yang sensitif di sekujur tubuh Maria. Maria mulai bernafas terengah-engah. Ia mengelinjang, terus menggelinjang, sampai suatu ketika tubuhnya terangkat melengkung dalam getaran yang hebat. Saat berikutnya, tubuh Maria menggelapar, ia menjerit pelan, diakhiri oleh suara merintih tersengal-sengal. Tubuh Maria kemudian terhempas di tempat tidur. Diam tak bergerak-gerak. Kelopak mata Maria perlahan-lahan mengatup. Ia kemudian tertidur, dengan bibir mengurai senyuman puas dan bahagia tiada terperi.
Tak lama setelah itu, lidah matahari menggapai dari ventilasi jendela, masuk ke kamar, dan perlahan-lahan menjilati wajah Maria, membuat tidur Maria semakin pulas saja. Lidah matahari yang sama menerobos masuk ke kamar mandi sebuah rumah makan di sekitar daerah Batu Raja. Sulam berfoya-foya dengan air yang melimpah di dalam bak mandi. Nyeri di punggung lenyap sudah ketika ia mengeringkan tubuh dengan sehelai handuk. Perasaannya begitu segar. Tubuh pun teramat bugar. Sulam kemudian menyisir rambut di depan cermin yang digantungkan pada dinding bambu kamar mandi itu. Kaca cermin itu tinggal sepotong, bekas pecah. Tetapi dengan mundur 2 langkah, muncul jugalah seraut wajah pada cermin yang tidak karuan itu. Wajah siapa lagi jika bukan wajah anak ibunda yang tampan. Dengan sinar mata tajam walau masih menampakkan sisa-sisa kelelahan. Hidung yang kokoh, mulut yang sedikit kaku, dagu yang keras dengan lekukan samar di tengah-tengah. Kemudian leher, dan Sulam pun mengerjap, terperanjat. Ya ampun, apa yang telah kulakukan? Tiba-tiba ia merasa dirinya tak ubahnya seorang perempuan. Dan perempuan itulah yang subuh tadi bersujud menghadap Tuhan. Dengan seuntai kalung melingkari leher. Lebih celaka lagi, leontin di ujung kalung itu menggambarkan sebuah lambang dengan wujud menjijikan. Ular berkepala ganda. Memalukan. Sulam menyesali dirinya. Punya orang lagi. Dengan hati-hati, kalung ditinggalkan Sulam dari lehernya. Ia bertukar salin. Pakaian kotor ia masukkan ke sebuah kantong plastik. Handuk dan perlengkapan mandi di kantong plastik yang lain. Lalu dengan kalung tadi tergenggam di telapak tangan, ia berjalan masuk ke dalam rumah makan, menuju sebuah meja di atas mana tas beserta ranselnya ia tinggalkan. Sepenuhnya yakin pada apa yang tertulis pada plakat di atas pintu masuk, sebelah dalam dari rumah makan itu. Kenyamanan dan kepercayaan adalah moto kami. Apalagi di atas plakat itu, ada pula plakat lain yang berbunyi, jangan lupa, mulailah dengan bismillah. Sulam menyimpan kalung itu ke dalam tas kopernya, kemudian memesan sarapan pagi. 1 jam kemudian, sebuah bis antar pulau masuki halaman parkir rumah makan. Bis patas, dan tampaknya belum begitu lama keluar dari pabrik. Beberapa penumpang yang sebelumnya seperjalanan dengan Sulam pada menghambur mendatangi bis bahkan sebelum pintu-pintunya terbuka. 2 di antaranya tampak berbenturan sikut. Keduanya pun bertengkar. Seorang petugas jaga rumah makan berjalan tenang-tenang ke pintu depan sebelah kanan bis, berbicara dengan sopir yang tengah bersiap-siap untuk turun. Sebelum Sulam tadi pergi ke kamar mandi, ia telah menghadiahi petugas juga rumah makan itu sebungkus penuh rokok kretek plus selembar uang kertas ribuan. Selesai berbicara dengan supir bis, si petugas berjalan santai memasuki rumah makan, langsung mendekati meja di mana Sulam duduk menanti sambil mencicipi sangir kopi panas. Petugas itu tersenyum gembira. Beres, Om bisa ikut dengan bis itu. Terima kasih. Tetapi si petugas tidak segera berlalu. Sulam sempat berpikir bahwa tip yang tadi ia berikan barangkali masih kurang. Sulam sudah siap merogoh saku tatkala matanya menangkap sinar mata di hadapannya. Apa yang dilihatnya jelas-jelas bukan sinar mata seorang pengemis pinggir jalan, tetapi lebih mirip sinar mata seorang ahli purbakala yang tiba-tiba menemukan sebuah benda kuno paling langka di dunia. Saya berulang kali melihat-lihat bis yang sebelumnya Om tumpangi. Orang itu berujar pelan dan penuh penasaran. Terutama kursi di sebelah sopir dan setiap kali saya tetap merinding. Terbayang di mata Sulam ujung runcing potongan kayu bak belakang truk yang menembus kap depan bis dan kemudian menghujam ke sandaran kursi dimaksud. Tanpa tertahan, bulu-bulu romanya pada tegak berdiri. Begitu pula aku. Ia mengakui dengan jujur. Om ini pastilah memiliki ilmu gaib, ilmu penolak bala. Sulam tercengang, lalu tertawa sopan. Aku tak punya ilmu apa-apa kok. Barangkali saja malaikat lagi berbaik hati memaksa aku pergi kamar kecil
sebelum peristiwa naas itu terjadi. Penjaga rumah makan itu ikut tertawa, disusul doa yang tulus. Semoga Om tetap dilindungi malaikat. Jangan lupa kursi nomor 9. Sulam kembali mengucapkan terima kasih. Setelah penjaga rumah makan itu berlalu dari depannya, Sulam menyandar dari kursinya dengan pikiran menerawang. Seingat Sulam, bukan sekali dua ia menghadapi ancaman bahaya, terutama semenjak ia menempuh karir di bidang jurnalistik. Akan tetapi, bahaya-bahaya cuma terasakan, namun belum pernah menampakkan muka. Berbeda halnya dengan apa yang dia alami sepanjang hari di malam kemarin. Bahaya itu bukan lagi mengancam, bahaya itu sudah langsung memperlihatkan kehadirannya. Tidak tanggung-tanggung pula, dalam wujud bencana yang mengerikan. Apakah ia hanya kebetulan saja sedang bernasib sial, dan ia selamat hanya karena kebetulan ia sedang beruntung? Sulam diam-diam berharap, semoga benar, bahwa malaikat masih berbaik hati mau melindunginya. Dengan kata lain, Tuhan masih tetap bersama Sulam. Sulam patut mensyukurinya. Akan tetapi, Tuhan juga tidak mengendaki umatnya duduk diam dan pasrah begitu saja. Karena Tuhan telah mengaruniai umatnya otak untuk berpikir, jiwa untuk merasakan, dan naluri untuk berjaga-jaga. Naluri itulah yang kini menyeruak pikiran dan perasaan Sulam. Naluri yang membisikkan bahwa bencana yang dia alami bukanlah sekedar nasib sial belaka. Bencana itu, terutama dalam kecelakaan tadi malam, bukan mustahil ada yang menggerakkan dengan maksud tertentu dan sasaran tertentu pula. Apa yang dimaksud memang tercapai, hanya saja sasarannya yang salah, dan yang disasar adalah Sulam. Melalui ujung pisau dan kayu mengujam, teringat sampai di sini, Sulam bergidik seram untuk meredakan getaran nalurinya. Sulam mengangkat cangkir kopi di depannya, didekatkan ke mulut dengan tangan gemetar. Karena sang majikan belum juga bangun, tentu saja Sumira gelisah bukan main. Padahal sekarang sudah tengah hari. Dan apa kata Dokter Anwar? Ditelepon 1 jam yang lalu. Tenang sajalah, pada waktunya nanti dia akan bangun sendiri. Mana bisa Sumira tenang jika ia hanya diperbolehkan melongok dari pintu, dilorong masuk ke dalam, supaya majikannya tidak terganggu. Biarkan majikanmu beristirahat. Dokter Anwar mewanti-wanti. Betul, majikannya perlu beristirahat. Tetapi apa salahnya Sumira masuk ke dalam? Ia akan mendekati tempat tidur tanpa menimbulkan suara, hanya untuk memastikan majikannya masih bernafas. Coba, andai kata majikan Sumira mendadak dapat serangan jantung, berusaha bangun, berusaha memanggil-manggil seseorang untuk dimintai pertolongannya, tetapi tidak mampu. Wah, biarlah ya tunggu sebentar lagi. Mudah-mudahan saja nantinya yang pergi menjemput ke sekolahan Tuan Muda pulang segera. Mereka akan bertukar pikiran. Apakah perlu menghubungi dokter sekali lagi? Atau tetap bersama menunggu? Atau nekat masuki kamar tidur majikan mereka? Keputusan yang diambilnya sedikit mengurangi kegelisahan Sumira. Namun, Toya sempat terkejut juga manakala terdengar bunyi sesuatu di sebelah kirinya. Bunyi pintu berdiri terbuka. Itu pun lembut saja. Untunglah Sumira tidak sampai menjatuhkan kaleng di tangannya. Serempak Sumira berpaling. Serempak pula wajahnya tambah lega. Nyonya, kiranya... Selamat siang, Nyonya. Ia menganggap memang benar Marialah yang muncul di hadapan Sumira. Dalam kimono tidur yang tadi malam dipasangkan sendiri oleh Sumira ke tubuh lembut, namun semampai itu. Apa yang membedakan adalah cara majikannya memandangi. Sepasang mata Maria memang terbuka, namun tidak tampak bercahaya. Cara berdiri Maria tidak sesantai yang biasanya dilihat Sumira. Begitu kaku, seperti tidak ingin didekati oleh siapapun juga. Karena tidak juga ada sautan dari bibir majikannya yang tetap mengatur rapat. Sumira berujar lagi. Saya akan siapkan makan siang, Nyonya. Dan masih tanpa kata, Maria memutar tubuh, lantas berjalan ke koridor yang menuju ke belakang rumah, meninggalkan pelayanannya begitu saja. Sumira jadi linglung sendiri. Astaga, ia seperti tidak mendengarkanku, malah sepertinya tidak mengenal siapa aku. Sumira mengeluh. Dalam hati berdiri kebingungan. Sumira kemudian menyimpulkan sendiri kelakuan sang majikan
Tentu dikarenakan majikannya itu belum sembuh benar. Barangkali juga majikannya masih terlalu lemah. Tidak ingin ngomong, tidak ingin diganggu. Seperti kata dokter. Tetapi mau apa dia pergi ke belakang sana? Sumira meletakkan kaleng penyemprot di atas meja ruang tengah. Lantas segan-segan, ia mengikuti arah perginya sang majikan. Siapa tahu majikannya ingin memasak sendiri hidangan makan siangnya. Sumira akan membantu diam-diam. Dan kebingungan Sumira pun kian jadi-jadi. Tampak Maria terus saja melewati dapur, melewati kamar-kamar di halaman belakang, turun ke jalan setapak di taman bunga, menuju ke kolam renang. Di siang hari panasnya seterik hari ini, siapapun juga orangnya pasti ingin mencebur ke kolam renang. Tempat ada, kesempatan pun luang pula. Apa yang membuat kebingungan Sumira menjadi-jadi selagi ia berdiri mengawasi di abang pintu belakang adalah tingkah laku sang majikan. Maria telah tiba di pinggir kolam renang. Tampak berdiri sejenak, seperti tidak tahu akan berbuat apa. Lalu, begitu saja meninggalkan kimono. Padahal, Maria tidak mengenakan apa-apa lagi di balik kimono itu. Majikan Sumira berdiri di sana, berbugil ria, seolah ingin mempertontonkan keindahan tubuhnya. Baru beberapa saat berikutnya, nyembur ke kolam. Di abang pintu belakang rumah, Sumira masih tetap bengong berdiri. Tembok halaman belakang memang tingginya lebih dari 2 meter. Di atasnya masih ada lagi pagar besi yang kokoh dan rapat. Pemandangan dari luar memang hanya sampai ke batas bibir tembok. Tetapi bagaimana dengan 2 rumah lain di luar tembok? Rumah bertingkat yang masing-masing mempunyai jendela yang mengarah ke halaman belakang ini. Dengan wajah cemas, Sumira mengawasi jendela lantai atas sana. Tuan Atmo agak jauh di seberang sana. Syukurlah matahari siang mengarah langsung ke jendela itu. Kerainya diturunkan, tampak rapat. Tetapi bukankah bisa disingkapkan untuk mengintip keluar? Sambil mengawasi jendela yang tertutup kerai itu, Sumira berbisik mengancam. Awas Tuan Atmo, ingatlah, Tuan sudah 3 kali naik haji. Sumira berpaling ke jendela satunya, lagi di sebelah kanan. Jendela itu terbuka lebar. Tak tampak orang di dalam. Semoga saja Nyonya Foni, janda yang saking cerewet bahkan membuat anak-anaknya sendiri tak betah diam di rumah itu, sedang tidur pulas. Atau sedang ribut ngomeli Mbok Ija di lantai bawah. Tapi mungkin saja Nyonya Foni yang so alim dan suka menyalakan itu akan. Kekhawatiran Sumira dihentakan oleh deringan telepon. Ia melirik sekilas ke kolam renang. Majikannya tampak baru saja menyelam. Sumira berlari-lari ke ruang depan, mengangkat telepon dengan nafas tersengal-sengal. Ya, halo? Kau itu Mira? Terdengar sapaan lunak seorang perempuan. Oh, Non Tarida, ada apa? Maria sudah bangun. Sudah, malah sedang asik berenang. Aduh Non, saya... Ingin sekali Sumira memberitahu semuanya. Memberitahu bahwa majikannya baru saja bangun, lalu bertingkah aneh-aneh. Tidak terlihat lapar, tidak bertanya kemana semua orang, atau apakah ada pesan telepon untuknya. Pun apakah Bobby tidak terlambat berangkat ke sekolah, atau Tarida sudah mendahului. Ya sudah, biarkan saja dia bersenang-senang. Yang penting ia sudah bangun, dan karena ia lagi asik di kolam renang, itu pertanda ia baik-baik saja. Oh ya Sumira, aku cuma sebentar ini. Aku masih harus mengikuti 2 mata kuliah lagi. Setelah itu masih ada responsi. Mungkin malam baru pulang. Tolong beritahu Maria. Nanti aku akan pulang langsung ke tempatku kos saja. Jadi... Aduh Non, pulangnya ke rumah ini saja. Sumira menyelah dengan penuh harap. Enakan Non di sini, semua tinggal minta dan ambil. Tak perlu membayar. Dan... Hela nafas di seberang sana telepon menyadarkan Sumira. Wajahnya memucat, lebih-lebih setelah mendengar desahan tajam di corong telepon. Jangan khawatir, lain kali aku akan membayar. Ya ampun Non, maaf, saya tidak bermaksud. Sampaikan salamku pada majikanmu. Tarida berujar dingin dan jelas sekali. Telepon dihentakkan di seberang sana. Tinggal bunyi dengingan panjang saja yang tersisa, menyakitkan telinga. Sumira menjauhkan gagang telepon dari telinganya, lantas memandangi benda itu dengan wajah teramat sangat menyesal. Kemudian ngomong sendiri.
Ya Tuhan, kesalahan apa yang telah kuperbuat? Padahal aku hanya bermaksud mengatakan, alangkah baiknya Nontarida pulang ke rumah ini supaya saksikan sendiri bagaimana tinggal aku Nyonya. Sumira menyimpan telepon dengan perasaan galau. Tanpa sengaja ia melihat keluar jendela. Tampak mobil majikannya baru saja membelok masuk ke halaman depan rumah. Rupanya tuan mudanya sudah pulang. Pasti tuan muda akan menanyakan ibunya. Dan seketika Sumira melupakan kekecewaannya. Ia bergegas ke teras. Bukan tuan mudanya yang ia cemaskan, melainkan Asep, suaminya. Tidak akan pernah ia lupakan bagaimana malam tadi ketika suaminya membopong majikan mereka yang pingsan ke kamar itu. Wajah suaminya sesekali tampak merah. Tentu saja, karena di balik selimut yang ditutupkan sembarangan majikan, mereka tidak memakai sehelai benang pun juga. Secara tidak langsung, di kamar tidur mereka sendiri kemudian, Asep mengatakan bahwa ia sempat melihat dada telanjang majikan mereka. Apakah tangan Asep kemudian meremas atau bagaimana? Tidak akan membedakan apa-apa. Sumira tiba di dekat mobil, bersama dengan turunnya Bobby, sambil menanggalkan ransel sekolah dari punggungnya. Anak itu langsung menanyakan apa yang jelas-jelas pertama-tama diingatnya. Mama sudah bangun, Mbak? Sudah, Tuan Muda. Sumira mengambil alih ransel dari tangan Bobby. Nanti Mbok antarkan Tuan Muda menemui beliau. Dan pada suaminya yang salah pula turun dari mobil. Sumira berujar kaku. Akang tetap di situ. Asep menoleh heran. Loh, Akang tetap di sini. Sumira mengulangi lebih tegas. Nyonya sedang tidak boleh didekati siapapun juga. Asep sudah akan bertanya. Bobby ternyata lebih cepat. Memangnya mama kenapa sih? Sumira mengulas senyum manis pada anak majikannya. Tuan Muda sih boleh-boleh saja. Tetapi nanti setelah ibu tuan muda selesai berenang. Kirain apa, Mbok? Iya deh. Bobby tertawa senang. Anak itu makin senang saja ketika melihat sopir keluarganya tampak menggaruk-garuk kepala, bingung. Jelas Asap sudah mendengar. Tetapi majikannya berenang di kolam. Kan sudah biasa. Mengapa harus? Akhirnya Asap mengeluh. Lantas, aku harus kerjakan apa di sini? Sumira nyerocos. Bersihin mobil kek, bersihin sampah kek, atau nyebor tanaman? Apa saja deh, pokoknya tidak sampai abang berkeliaran di dalam rumah. Tunggu sampai aku memberi lampu hijau. Tanpa menunggu protes dari suaminya, Sumira menarik tangan Bobby. Mari Tuan Muda, haus pasti ya. Bobby mengiringkan pelayan rumahnya masuk ke dalam. Bobby rindu mama. Ya, tentu Tuan, sahut Sumira. Tuan Muda ganti pakaian dulu di kamar. Saya akan ambilkan koka atau Tuan Muda maunya Sprite. Bobby menatap, bertanya pelan. Mama lagi bugil ya? Iya Tuan Muda, maka itu sepasang mata bocah itu bersinar-sinar. Bobby jadi pengen lihat. Hei, apa salahnya Mbok? Ibu Bobby sendiri nih. Anak itu bersikeras. Salah sih tidak. Tetapi Bobby sudah pergi, berlari-lari kecil ke koridor halaman belakang. Cepat sekali bayangan anak itu sudah lenyap. Tinggal suaranya yang terdengar di halaman belakang, memanggil-manggil. Mama, Mama, Bobby datang. Mama, Bobby mau cium Mama. Sumira angkat tangan, menyerah. Mau apa lagi? Anak itu pun laki-laki juga. Teringat pada kaum lelaki, Sumira pergi ke ruang depan. Pintu mobil ditutupkannya. Sewaktu hal itu dilakukan Sumira, suaminya sudah membuka kap depan mobil. Langsung saja membantingkan kap itu, menutup kembali. Tinjunya diacungkan ke arah Sumira. Kunci sekalian. Aku yang suruh. Sumira menjawab teriakan jengkel suaminya. Diputarannya anak kunci, berdetak-detak, terus menghilang ke dapur untuk menyiapkan hidangan makan siang. Tanpa mengetahui maksud baiknya, menahan sang suami di luar sana,
justru merupakan suatu kesalahan besar yang lama setelahnya akan terus ia sesali. Saat suara Bobby menyentuh kendang telinganya, Maria sedang menerlantang di permukaan kolam. Di bagian yang paling dalam, terapung, diam. Dan di saat Bobby berkata mohon, "Naik dong mama," yang disusul pengulangan kalimat sebelumnya. "Bobby mau cium mama." Ketika itulah, liontin pada kalung yang melingkari leher jenjang Maria bergetar tiba-tiba. Tidak perlahan seperti biasa, getaran itu kuat, langsung menyentak. Entah tahu atau tidak, Maria, warna kuning emas pada lambang liontin itu telah berubah menjadi hitam, semakin kemudian tampak legam. Ada bias kemerah-merahan mancar dari 2 titik kecil, mungkin tak lebih besar dari 2 titik debu, yakni masing-masing kepala gada, lambang ular pada liontin tersebut. Tak ubahnya 2 titik mata yang menyorot tajam. Bahkan sinar merahnya mampu mengatasi kilauannya. Mata-mata berlian di pinggiran liontin. Masih dalam pakaian seragam sekolahnya, si bocah berusia 7 tahun di tepi kolam memandang khawatir pada sosok telanjang yang tetap mengambang diam di permukaan air. Lekuk-lekuk indah dari tubuh ibunya tidak lagi terpikirkan. Yang ia pikirkan adalah apa yang dengan ngeri ia keluarkan melalui suara tanya yang tersendat. "Mama, masih hidup bukan?" Tubuh mengambang itu tetap diam. Hanya arahnya yang terus berubah, mengikuti gerak sapuan angin di permukaan air kolam. Bobby menganggap. "Jangan mempermainkan Bobby, mama." Ucapan si bocah serempak membuka kelopak mata Maria yang sebelumnya terpejam rapat. Tubuhnya bergerak dalam lingkukan indah dan dalam sekejap yang terlihat di permukaan air yang tinggal kepala sebatas leher, serta 2 lengan yang merentang lurus ke kiri ke kanan. Lengan-lengan itu tidak digerakkan sebagaimana mestinya. Begitu pula kedua kaki yang masih jatuh dari dasar kolam, menggantung diam begitu saja meski wujudnya tambah aneh karena gerakan arus dalam kolam. Bobby membelalak. "Hebat, gaya apa sih mama?" Di antara oleh jarak sekitar 7 meter, Bobby melihat bibir ibunya menggerimis terbuka, disusul oleh suara bisikan sayup-sayup sampai. "Mau mencoba, Bobby?" "Jelas dong." "Nah, terjunlah." Bobby tidak saja lega, ia juga bersemangat tinggi. Pakaian seragamnya tahu-tahu sudah ditinggalkan, dilempar kemana saja. Ia hanya menemui sedikit kesulitan melepas sepasang sepatunya. Lalu, dengan hanya bercelana dalam, ia pun terjun ke kolam dengan teriakan gembira. Berenang lurus dan terambil ke arah ibunya. Suara halus menyentuh kendang telinga Maria. "Jangan biarkan ia mendekatimu." Maria tahu-tahu sudah menyelam, berputar-putar di sepanjang tepi, nyaris menyentuh dasar kolam. Merasa ditantang, si bocah pun ikut menyelam. Tetapi belum 1 putaran, ia sudah naik ke permukaan. Mengambil nafas, ibunya menyusul, naik ke permukaan. Namun tampaknya bukan untuk mengambil nafas, melainkan cuma memandangi anaknya, tanpa mengatakan apa-apa. Bobby lah yang berkata. "Bobby belum lama belajar menyelam, mama. Bobby belum kuat." Kemudian ia melihat sesuatu. Liontin ibunya, warnanya aneh sekali, sinarnya lebih aneh lagi. "Hei, apakah mama?" Telinga Bobby menangkap bisikan tajam. "Kejarlah mama. Kalau berhasil, tangkap mama. Bobby boleh cium mama." Kemudian Maria berenang, tak tentu arah, dengan gaya berganti-ganti tak tetap pula. Bobby mengikuti sebentar, berenang ke tepi untuk berpegangan pada pulang besi. Begitu ia tahu tenaganya mulai terkuras, ibunya lah kini yang mendekatinya. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk memperlihatkan sinar di matanya. Sinar mengejek. Ucapannya lebih menyakitkan lagi. "Baru segitu, sudah menyerah. Itu kan anak papa? Seorang pengecut kah anak papa?" Anak papa. Bayangan almarhum ayahnya seketika muncul di lubuk mata Bobby. Duduk gagah di atas punggung seekor kuda. Dia luka-lukan begitu banyak orang. Bayangan kuda lenyap, digantikan sebuah mobil dengan variasi warna menyolok, membelok di tikungan tajam, sebuah arena balap. Lagi-lagi, dia luka-lukan banyak orang. Bobby senantiasa mengagumi ayahnya.
dan ayahnya senantiasa berkata padanya, "Kelak, kau pasti mampu seperti papa, tetapi kau harus lebih berani." Ibunya lenyap dari permukaan air. Bobby mencari-cari dengan matanya. Sosok tubuh ibunya meliuk-liuk gemulai, teramat indah malah, dengan latar belakang dasar kolam putih berperak-perakan. Tanpa sekalipun muncul ke permukaan, ibunya sesekali menoleh dari bawah air dan tersenyum padanya. Senyuman mengejek. Bobby sakit hati. Lehernya kemudian terdongkak. Sewaktu Bobby mengambil nafas, lalu terdengar bunyi sesuatu, seperti kaca pecah. Bobby yang sakit hati tidak peduli. Ia kemudian menyelam. Sumiralah penyebab gangguan kecil tadi. Tanpa sengaja, ia telah menjatuhkan sebuah mangkok kristal ke lantai. Pelayan itu melompat terkejut. Secara naluriah, ia mengintip cemas keluar jendela dapur, sambil berharap majikannya tidak mendengar bunyi jatuhnya mangkok gula itu. Maria tidak kelihatan, tetapi ia sempat melihat Bobby. Pas waktu Bobby menyelam ke dalam air, ia kemudian mundur dari jendela dan kembali terkejut waktu mendengar suara lengkingan bel, disusul gedoran di pintu depan. Dengan marah Sumira pergi ke sana. Ia melihat suaminya ribut di luar jendela, minta dibuka pintu. Sumira berbalik, menunggingkan pantat ke arah suaminya, terus bergegas ke dapur. Lantai yang centang perentang harus segera ia bersihkan selagi nyonya dan tuan mudanya masih asik berkecimping di kolam. Tidaklah mengherankan mengapa Sumira tidak mengetahui bahwa 2 menit kemudian Maria menyembul di permukaan kolam lantas berenang ke tepi. Di sana ia menggapaikan tangan ke atas untuk menarik sebuah kasur renang. Setelah itu kembali ke tengah kolam. Kejap berikutnya, ia sudah berpindah ke atas kasur. Dengan liukan indah, ia kemudian menelungkup, santai. Kedua tangannya di bagian depan meneguk bantalan kasur renang. Dengan begitu ia dapat melihat ke bawah. Ke bagian dalam kolam, terlihat seorang bocah mungil masih menyelam. Tetapi gerakannya sama sekali tidak teratur. Berapa kali tangan bocah itu menggapai ke arah tepi, namun gagal, atau salah arah. Jelas sudah, tenaga fisik dan kemampuan paru-paru bocah kecil seperti dia tidak baik dipaksakan terus menyelam, dan menyelam, dalam kemarahan pula. Mendekati dasar kolam, bocah itu tampak menggelapar. Gerakan tangan maupun kakinya lambat dan melemah, kemudian berhenti sama sekali. Tubuh kecil itu lantas semakin terbenam, kemudian terkulai diam di dasar kolam yang paling dalam. Dengan mulut terbuka dan sepasang mata juga terbuka, menatap ke arah ibunya. Dengan tatapan hampa, Maria meluruskan bantalan kasur tenang. Sekilas terlihat leontinnya seperti mengabur. Maria memperhatikan lagi, lalu wujud leontinnya kembali menjelas dengan warnanya yang kuning emas. Pandangan sekilas tadi mungkin pengaruh cahaya matahari yang berbenturan dengan riak air kolam. Pastilah mataku salah lihat, desa Maria pelan, seraya membentulkan letak kalung yang melingkari lehernya. Kepalanya kemudian direbahkan di bantalan kasur renang. Mata dipejamkan. Tak lama kemudian, Maria sudah tertidur. Pisantar pula yang ditumpangi Zulam hari itu ngebut lebih gila lagi dari bis sebelumnya, yang kemudian bernasib nasi itu. Seorang 2 penumpang memang berani juga menegur, namun supir bis agaknya bukan hanya bersifat pendiam, mungkin malah tuli. Zulam tak berminat meramaikan suasana. Yang penting, usahakan tetap terjaga dan waspada. Tiap kali untuk menyerang, sebisanya Zulam melawan. Dan toh, perjalanan mereka dengan bis patas yang lari atau mengambil tikungan seperti kesetanan itu lancar-lancar saja. Satu-satunya gangguan yang dirasakan oleh Zulam ketika bis singgah di sekitar Raja Busa, memberi kesempatan para penumpang makan siang atau sholat buat yang mau sholat. Waktunya sekitar setengah hari. Zulam baru saja meninggalkan musola ketika seorang bocah laki-laki menggemit perempuan yang berjalan di sebelahnya. Tidak jauh dari kamar mandi umum, bocah itu berkata lucu. "Tahu nggak tante, penumpang berbulu jin itu naksir sama tante." Si tante menegur, "Hus, jangan sembarangan kalau ngomong ah. Sumpah tante, coba dengar apa kata orang itu." Zulam masuk ke rumah makan. Sebelumnya, ia begitu lapar. Kini,
Begitu enggan rasanya Zulam menyuapkan makanan ke mulut. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dengan tiba-tiba, bocah tadi, entah mengapa, langsung mengingatkan Zulam pada seorang bocah lain yang kira-kira seusia. Mungkin sama manja maupun nakalnya, terngiang apa yang pernah diucapkan bocah itu pada Zulam. Jelas-jelas mama naksir om, jadi tunggu apa lagi? Pertanyaan itu setengah menuntut Zulam, sampai menggeleng-gelengkan kepala. Tidak semudah itu Bobby, masih ada beberapa hal yang kemungkinan agak sukar untuk memahami. Bobby tahu, anak itu menukas. Om tak mau menikahi mama, karena mama Bobby itu janda. Jangan sewot dulu ah. Di lain ketika, entah kapan dan dalam kesempatan apa, Bobby yang belum pernah menyerah juga berkata setengah marah pada Zulam. Gila om, apa dia pikir dia cukup pantas untuk mama? Dia siapa Bobby? Laki-laki yang suka petenteng-petenteng kalau mengapeli mama itu. Hei, dia bukan petenteng-petenteng Bobby, tegur Zulam dengan tertawa. Gayanya sudah pembawaan, maklum, petinju. Dan om ini karate kah? Lantas? Bobby yakin om dapat mengalahkan dia. Untuk apa Bobby? Biar dia kapok om dan batal kawin sama mama. Hei, mamamu juga naksir sama dia. Mamamu malah tampak bahagia. Jadi, bocah itu dengan tangkas menyelah. Bobby tak bahagia. Dan sebelum Zulam sempat membuka mulut, si bocah sudah menyerocos lagi. Lagi pula, Bobby tahu betul siapa mama. Jika om melamar mama sore ini juga, percaya deh, mama akan bilang goodbye pada jagoan kampung itu. Nah, kamu lagi ya? Habis, om sih jual mahal. Om tahu gak apa yang Bobby doakan setiap kali mau tidur? Apa? Semoga pacar mama Bobby mati sebelum kawin dengan mama. Astagfirullah Bobby, doa macam apa pula itu? Bobby kemudian memang menerima salah. Entah perasaan bersalahnya diterima entah atau tidak. Yang pasti, sebelum Maria menikah dengan si petinju, calon suami Maria mendapat pukulan hok yang telak dirangnya. Lawannya bertinju memang tersohor dengan pukulan mematikan. Calon suami Maria terhempas di matras. Tak bangkit-bangkit sampai ia dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia beberapa hari setelahnya. Maria mengunci diri selama 1 minggu. Ketika ia mau membuka pintunya kembali, Bobila yang pertama-tama berlari ke arahnya. Di luar dugaan semua orang yang menyaksikan, Maria menghindari anaknya, lantas berdesis, melanjutkan. Kau anak pembawa bencana. Tidak ada yang menyalahkan Bobby, malah semua mengasihani. Yang disalahkan adalah Maria, terutama karena pada waktu-waktu tertentu Maria secara tetap mengunjungi dukun yang selalu silih berganti. Zulam yang banyak tahu masa lalu keluarga Maria tidak bisa menyalahkan Maria, tetapi usahanya untuk menjauhkan Maria dari kepercayaan yang keliru itu pun juga sia-sia saja. Maria sudah teramat jauh menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang bersifat tahayul, yang perlahan tetapi pasti menjauhkan Zulam pula dari sisi Maria. Bobby yang malang, bocah itu tidak pernah tahu mengapa Zulam tidak mungkin menikahi Maria. Urusan dukun itu bisa dinomorduakan, namun ada hal lain yang mustahil dikesampingkan begitu saja, dan betapa sulitnya untuk menjelaskan pada seorang bocah. Pengeras suara berbunyi menggeretak. Ada panggilan untuk para petumpang. Bis patas yang ditumpangi Zulam sudah siap meneruskan perjalanan. Zulam bangkit dari kursinya, dan tak lama kemudian bis sudah berpacu. Entah ke jurusan mana, entah mengejar apa. Zulam acuh-acuh saja. Ia tidak takut bis gila itu bakal tabrakan bola atau terjerumus ke jurang dalam. Yang mengganggu sangat pikirannya adalah mengapa ia tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu. Yang hilang itu, ia tidak tahu apa pun bagaimana. Sekeras upayanya Zulam mengingat-ingat, sia-sia saja, dan tetap saja perasaan kehilangan itu mengganggu. Di kampus, Tarida ikut merasakan hal yang sama. Bedanya, Tarida tidak membuang-buang tempo dengan hanya duduk-duduk dalam kegelisahan saja. Selesai mata kuliah terakhir siang itu,
Ia beritahu ketua kelompoknya bahwa ia berhalangan menghadiri responsi. Setelah itu ia bergegas meninggalkan kampus, memanggil sebuah taksi yang kebetulan lewat. Tetapi Tarida tidak terus ke rumah, tempatnya kos. Sebagaimana ia niatkan semula, pada supir taksi, ia memberikan alamat rumah Maria, sahabatnya. Ia punya firasat, perasaan tak enak itu bersumber di sana. Benar saja, belum juga taksi berhenti di dalam rumah yang dituju. Tarida sudah dilanda teror. Di sekitar rumah itu tampak banyak orang berkerumun. Di halaman tampak sebuah mobil ambulan. Itu saja sudah cukup mengejutkan. Namun demikian, Tarida masih dihadiahi kejutan lain, yakni kehadiran mobil-mobil polisi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.